Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Rio Dumatubun. Jadi kita nggak bisa beli barang di luar negeri seharga $1.000 tanpa dikenain pajak di sini ya. Bapak Menteri favorit Pak Zulhas, anaknya tahu nggak? Iya. Join member berarti Anda tahu kalau ini jelas salah gitu. Jadi kalau masih ada yang bisa nonton YouTube, bisa akses internet tapi masih ke tempat gini sih gua nggak bingung sih saya. Tapi hanya ngasih guideline. Iya. Dan harusnya idealnya adalah apapun tayangan TV sebelum tayang gini juga kan Ke KPI KPI dulu. Beliau tentara. Ntar gajinya berapa kalau jenderal? Nah, gue nggak tahu makanya. Tapi kan ungkap dong. Ngomong apa adanya. Nggak, gue nggak tahu. Ngomong apa adanya. Berarti kenapa Anda menuduh beliau korup? Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Saya di luar, misalnya kayak gitu, jangan sampai kelihatan lah. Gitu. Selingkuh, tapi salahnya karena kelihatan. Cing. Gimana Rio? Gimana? Ini berarti udah 2 tahun dari Suci? Lebih lah dong Cino, 2021 Suci. 3 lah, jalan 3. Oh, lu 9 ya? 9. Lu Suci 9 ya? Bener. Gimana kehidupan? Landai. Landai. Naik turun lah Cing, biasa lah. Iya. Kalau dihitung dari resign dari kerjaan, berapa tahun? 2. Sama di tahun yang sama itu. Oh, lu tahun yang sama itu? Iya, beda berapa bulan dari after Suci, resign tuh. 2021. 2, 3, 4. Ya, udah 3 tahunan itu kan ya? 3 tahunan? Nah, 3 tahunan resign mah. Gimana? Ya, nggak gimana-gimana sebenarnya sih. Naik turun aja Cing, kehidupan Cing. Naik turun lah kehidupan lah. Punya banget, nyampe. Yeah. Jatuh banget juga. Hampir nol, nyampe. Ada masa-masanya juga. Ada masa-masanya itu Cing. Hampir nol nyampe, bangun lagi. Iya. Yeah. Kayaknya udah gue mau fokus deh di stand up deh gitu akhirnya. Udah percaya dirinya sih dari keluar pertama udah percaya diri sih untuk fokus di stand up udah percaya diri. Iya. Tapi ada secerca harapan nggak sebenarnya? Maksudnya lo bisa lihat kan nih, jangan-jangan gue salah ambil langkah, resign gitu. Oh kalau itu enggak Cing. Oh itu enggak. Kalau itu enggak ada sama sekali tuh. Kepikiran salah angka ya. Cuman memang perjalanan after resign itu yang baru ngerasa ada beratnya ternyata. Iya, iyalah. Waktu awal-awal sebelum-sebelumnya kan lo punya sesuatu yang pasti setiap bulan. Bener. Ekonomi ya. Ekonomi. Pasti paling nggak lo udah ada bayangan bulan depan akan dapat duit berapa. Bener. Gitu. Walaupun ya segitu-segitu aja lah. Iya. Kalau begitu ngambil di stand up kan kita nggak tahu mau dapat berapa, tapi sekali dapat bisa gede banget. Gede, nah itu Cing. Jadi akhirnya punya tabungan yang cukup tuh Cing. Oke. Punya tabungan yang cukup. Sebenarnya secara kehidupan berubah banget. Lebih happy mana? Lebih happy sekarang sebenarnya. Lebih happy sekarang? Secara kehidupan jauh lah lebih happy sekarang. Yang mulai kelihatan lah tinggal di tempat yang lebih bagus lah gitu ya. Bagus. Ya. Terus tabungan punya. Iya. Anak sekolah di tempat yang lumayan. Itu kan semua berubah tuh. Iya. Berubah tuh. Les kebayar. Iya. Pokoknya apapun taraf kehidupan yang dulu sama sekarang mah jauh banget. Cuman memang ini akhirnya secara pengeluaran juga lebih besar lebih kan? Besar, iya. Lebih gede. Iya. Ini tanggung jawabnya nambah dah tuh Cing. Banyak banget ya, jadi lebih banyak gitu aja. Iya. Kalau lagi kerjaan di Mandiri kan sekarang misalnya tengah bulan habis duit, kita udah tahu nanti bulan depan gajian. Bener. Nah kalau yang kayak kita kan kagak tahu. Kagak tahu Cing, bener. Misalnya kita habis nih sekarang nih, ya kan? Kita nggak tahu lagi mau dapat duit kapan. Iya, kadang-kadang nih emang kayak suka ngasih ekspektasi nih kerjaan-kerjaan kayak gini nih. Misalnya bulan ini nih. Bookingan banyak. Pernah gue Cing hampir sebulan full tuh Cing kerja tuh.
kayaknya bulan depan mah minimal mah setengahnya dapet dah. Oh bener-bener bulan depan open mic doang. Nggak kerja open mic doang, bener-bener open mic sebulan. Nongkrong doang sebulan. Ngeluarin uang lagi ya? Iya, bener. Iya. Bener-bener open mic doang, nggak kerja. Iya. Nah kalau lo bawa diri sendiri mah aman ya, cuman kan ini ada keluarga. Ada keluarga. Yang itu biasanya udah berat banget ya di situ tuh. Nah itu gimana Sari menyikapinya? Lah makanya gue sih ngelihat perubahan dia yang sekarang nih. Iya. Secara perubahan sebetulnya lebih menyeramkan harusnya ya kan. Iya kan berubah semua hidupnya ya. Jadi tapi yang masih ada PD di gue aja sih, masih bisa nih gue nih gitu. Masih bisa nih. Masih panjang lah jalan ke depan. Masih panjang nih jalan nih gitu. Iya. Cuman memang lebih sulit aja, Cing. Lu sadar gak sih, Cing? Kayak dari kompetisi suci 1 sampai 10. Yang secara juara usianya udah nggak produktif, gue doang, Cing. Berapa sih umurnya? Satu juara umur 36 deh, Cing. Iya bener. Udah masuk tua ya? Udah masuk tua. Untuk kompetisi apaan aja sih? Iya. Mau bola kayak, mau olahraga, mau stand up juga. Bener. Tua. Ini umurnya udah 36 waktu after kompetisi kan. Jadi berjuangnya lebih berat aja. Iya benar. Ya. Anak-anak yang lain juga awal-awal 20-an ya udah ada yang juara. Iya. Tanggungan juga udah jauh lebih banyak dari anak-anak yang lain. Bener, Cing. Bener banget deh itu. Iya. Kayak ini loh kasusnya kayak si Pican ini. Pican juga resign. Pican resign juga kan? Iya, makanya. Terus dia konsentrasi mendedikasikan dirinya untuk dunia entertainment di umur-umur yang sama 36-37. Ternyata sebenarnya bisa-bisa aja sih. Bisa. Ya. Cuman emang lebih effort aja. Ya. Lebih effortnya lebih gede lah gitu. Iya. Kalau ini biasanya kalau job-job itu di mana sih? Corporate? Iya, corporate sampai sekarang masih ada lah, Cing. 1, 2 tuh masih lah. Masih ada, kadang-kadang nggak ada juga sih. Iya. Tapi istilahnya satu korporat tuh bisa nutupin hidup, sangat bisa nutupin hidup gitu. Sebulan 2 bulan masih, kalau lo hidup biasa masih bisa ke tackle lah gitu ya. Tackle, makanya ya paling ini wanti-wantinya aja nih. Iya. Makanya lebih terbuka secara keuangan aja kan. Nih cuma dapat segini nih. Betul. Jadi yang kayak gini-gini ntar dulu dah gitu. Iya. Sebenarnya sih ya uang sih penting ya. Uang penting. Tapi ya silakan. Tapi kan misalnya kita sebulan cuma sekali, itu nunggunya itu yang kekhawatiran tuh macam-macam ya, Rio. Itu, Cing, bener, Cing. Uang memang jadi pikiran juga. Cuman kan permasalahannya kadang-kadang kita yang jadi mengawang-awang kemana-mana karena nggak ada kegiatan. Nah itu, Cing, berat, Cing. Mau ngapain gitu? Itu yang gua apa ya? Berat banget itu di situ. Karena kan dulu kan ya, tiap hari lu tahu mau ngapain waktu kerja belasan tahun itu kan. Nah, putus kerja itu gue tuh sampai mikir, besok ngapain ya? Dulu harus tahu tuh. Kalau udah nggak tahu kan orang kalah tuh kayaknya. Iya, benar. Orang kalah kan orang yang nggak tahu besok mau ngapain masalahnya, Cing. Jadi gue ngapain ya? Ngonten mungkin kali ya, segala macam. Tapi ya udah akhirnya gue kerjain aja tuh apapun yang besok bisa gue kerjain gitu kayaknya. Iya. Apalagi kalau kita pernah ada di fase kita ngelakuin sesuatu dapat duit. Nah, harus menyesuaikan lagi, kita ngapa-ngapain belum tentu dapat duit, itu kan susah. Ya kan? Berat itu, sumpah, berat banget itu. Kalau dipikirin, anjrit nih. Kayak ngapain sih gue gini-gini? Nah itu loh gimana cara menyiasatinya? Ini mungkin ya after suci atau after season tuh gue baru setahun kebelakangan ini yang gue mulai nginget-nginget lagi. Dulu Panji tuh pernah ngomong tuh. Jadi lu kalau stand up comedian nih kerja lu nulis gitu. Atau kalau lu content creator mungkin kalau dibalik kerjanya ya konten gitu. Iya. Jadi itu yang gue lakuin jadi ketika nggak ada kita bingung mau ngapain. Jadi gue bikin jam kerja sendiri tuh, Cingernya. Misalkan 5 ke 6 nulis, jam 5 sampai jam 7 gitu. Ya gue bikin aja tuh tiap hari gue harus ngapain gitu aja. Gue ngejadwalin sendiri. Jadi benar-benar kayak sebenarnya kayak orang tolol tapi ya gimana ya. Tapi ya kayaknya itu dah kerjanya gitu. Kayaknya gue mikirnya dah itu kerjanya nih. Kalau ngejob bonus dah gitu. Iya. Mindsetnya setahunan ini dirubah tuh akhirnya. Karena emang agak sulit sih kalau kita udah pernah ngerasain ngerjain sesuatu, selesai dibayar, terus kita melakukan sesuatu yang nggak tahu ini
ngapain sih gue bikin ginian, uangnya nggak ada gitu. Itu nyesuaiinnya 2 tahun lebih tuh gue juga. Kayak ya tolol itu sih, tololnya 2 tahun lebih gitu. Kayak gue pernah nonton wawancara siapa, tapi ini musisi. Musisi, dia bilang hampir sama persis kayak lo. Orang musisi itu kan kerjanya kan nulis lagu. Ya jadi dia sediakan satu rentang waktu dalam sehari, kerjaan dia nulis lagu, dan itu dianggap gue lagi kerja. Ya iya. Panji tuh waktu itu pernah ngomong kayak gitu, waktu dulu banget lah, udah lama banget gue denger Panji ngomong kayak gitu. Jadi itu yang gue lakuin sekarang tuh. Ya walaupun kadang ada bolongnya gitu ya, tiap hari. Tapi gue tuh berusaha banget sejam atau 2 jam tuh nulis beat gitu. Iya. Entah mau dipakai kapan. Entah gitu. mau dipakai kapan. Udah mulai jalan setahunan gitulah. Mulai membiasakan diri untuk itu gitu. Mungkin ini yang jadi salah satu cara juga ya buat orang-orang yang seperti kita gitu ya. Mungkin, Cing. Buat memanage semangat diri. Benar, Cing. Semangat diri susah banget. Serius, gue juga suka. Gue ngapain sih? Gue begini gitu. Tapi susah banget, Cing, sumpah. Gue ada di fase yang kayak di fasenya tuh yang menurut gue ya, anjing ngapain ya gue ini gini ya? Ngapain gue gini ya? Karena nulis open mic, pecah. Terus ibu apa? Gitu. Mecahin tabungan juga. Mecahin tabungan juga, kan? Gak ngapain juga. Tapi terus aja itu kayak, gue terus lah, gue ini. Makanya tuh agak ngumpul banyak. Nah, mungkin dipakai untuk spesial atau apa gitu-gitu daerah. Iya. Tapi kan memanage rasa kita, memanage semangat kita. Berat. Emang. Itu yang berat ya. Mungkin hampir semua kali merasakannya. Karena kan kita nggak setiap hari manggung. Berarti kita seminggu aja nggak ada kerjaan yang bisa menghasilkan uang. Itu kita kelimpungan sendiri. Walaupun mungkin tabungan ada ya. Ada. Nah itu, Cing. Tabungan ada, tapi gue ngapain ya gitu. Itu lebih stres menurut gue. Gue tuh pernah ada pas tabungan cukup, otak kosong. Iya. Gak tahu. Karena gampang kesambet jadinya. Tabungan ada, otak kosong. Wah itu stresnya luar biasa ternyata. Apalagi tabungan gak ada, otak kosong ya. Kan makin kesini makin kekikis tabungan. Iya. Nah itu nyampe tuh di fase itu. Tabungan menipis, otak kosong. Iya. Berat. Jadi ya kayak misalnya kita bikin spesial. Itu juga salah satu cara untuk bikin kita tetap ada ada apinya di jiwa kita gitu. Bener. Setuju gua. Bikin spesial tuh supaya masih kebakar nih ini nih. Mungkin untuk sebagian orang ada kali ya teman-teman kita yang beruntung dari spesial dia bisa dapat duit banyak. Ya tapi lebih banyak lagi orang yang spesial yang memang bukan uang tujuannya gitu ya. Iya mungkin semua tujuannya mau uang kali itu. Iya asal tidak keluar uang lah gitu ya. Iya. Cuman kalau yang kemungkinannya ada, ini kayaknya rugi dah, mungkin juga ada juga. Iya, ada juga kan. Ya kalau gue kan, yang duduk di sini kan banyak banget Rio, orang yang spesial, orang yang ngatur. Orang-orang pusing ya. Orang-orang pusing motor. Iya. Dan gue kan langsung hitung-hitung gitu. Lo ke berapa kota, tiketnya berapa, terus lo berapa kapasitas ya. Gue segini juga udah happy. Gitu. Bener. Gue udah hitung-hitung ya. Pas paling enggak, rugi juga mungkin. Kemungkinannya rugi juga mungkin aja dia sangat lakonin. Mungkin ya malah. Tapi mungkin ya ada yang bilang kata nanti di satu kota kita bisa ngebayar itu. Benar. Rugi di kota yang lain tersubsidi sama yang di sini. Tapi kalau begitu ya bikin aja ke satu di sini, ngapainnya ke sana. Untung lo lebih banyak. Iya. Bahkan gue tuh kalau mau melakukan kegiatan itu presentasi Cing ke istri. Lo ini presentasi presentasi. Karena pasti ini ada efek yang merugikan gitu kan. Tapi presentasi gue tuh ya gue mau ngapain lagi gitu. Ini mungkin salah satu cara di mana lo happy ngejalanin lo berkarya, di satu sisi lain supaya nama lo keangkat lagi dah gitu secara nama gitu. Nanti kan berefek mungkin sama kerjaan, amin ya kan. Pasti kayak gitu kan. Ya tapi ngerti. Harapannya sih kayak gitu. Sari ngerti nggak? Nah, tapi setelah gue presentasiin ya, alhamdulillah tuh
Awal-awal sih enggak. Tapi makin kesini kan kadang lihat kayaknya ini orang kekeh banget ya. Udah, iya akhirnya ngerti gitu. Alhamdulillahnya ngerti. Ngerti Cing, alhamdulillahnya ya. Lo kalau tour ini yang pertama kali nih, pertama Cing, sangat ini perdana tour ini. Spesial pernah nggak? Sebelumnya Insecurity kan. Insecurity itu, oke. Nah itu secara apa namanya bisnis menguntungkan nggak ya Insecurity itu? Insecurity untung karena dipromotorin kan, nikah kan. Jadi dibayar putus. Jadi tanpa mikirin apa-apa. Kalau sekarang? Yang ini semua ngerjain sendiri, Cing. Pusing dong. Tapi happy-nya adalah jadi ngerti gitu. Belajarnya emang harus ngeluarin duit kali ya, Cing ya. Jadi itu semuanya pemotretan gue sendiri, bikin poster sendiri. Bahkan entrance song gue bikin lagu. Lo kalau lihat Instagram gue ada lagu ya, itu gue bikin sendiri, Cing. Jadi semuanya tuh udah gue susun lah beberapa sampai bundelan jadi ini motor, baru gue serahin ke Rijal gitu. Rijal kan yang ngerjain kan. Jadi ini posternya Jal, ini nanti udah ada musik entrance songnya, udah segala macem. Ini berapa kota sih? 4, Cing. Panggung jawab, coba lihat ininya panggung jawab ya, ini plesetan dari tanggung jawab ya. Pilih panggung jawab ini apa? Ininya, namanya jadi panggung jawab. Ini tanggung apa panggung sih sebenarnya? Tanggung jawab tapi ada P-nya juga. Di plesetin jadi panggung jawab sebenarnya. Iya. Ini apa ininya? Kenapa lo pilih? Karena ini tuh sebenarnya gue menceritakan kondisi gue. Karena banyak hal yang kayak tanggung jawab yang harus kita kasih sama orang-orang terdekat kita. Kalau kita kan punya keluarga nih, setelah kita penuhi tanggung jawab itu, ternyata ceritanya memang lucu, Cing. Ada kelucuan di balik kita bertanggung jawab sama sesuatu, itu ada kelucuan gitu. Dan gue nangkep itu kayaknya nih harus dibikin nih, karena ya lu nyekolahin anak lu pinternya nggak seekspektasi lu kan, itu kan udah keluar duit banyak di situ ya kan, itu tanggung jawab gua dong ya kan. Keluar duit banyak. Iya. Kok mau begini aja nih anak. Iya makanya. Iya. Kayak istri gua, jadi apapun yang perubahan dia, apa yang dia mau, after gue punya uang atau nggak punya uang, itu kan jadi tanggung jawab gue. Jadi banyak lucuan, Cing. Banyak debat di situ atau apa gitu. Jadi ini cerita lo setelah lo keluar dari ada cerita satpam masih ada nggak? Udah nggak ada lah, Cing. Udah nggak ada. Sama sekali udah nggak ada. Lo udah nggak ceritain lagi masa-masa lo itu? Enggak, udah nggak ada. Udah yang bener-bener ini kondisi Rio Dumatubun yang sekarang. Di usia yang 40. Udah usia udah nggak muda kan tuh, usia 40 Cing, makanya Cing. Emang kata orang-orang lo 40 deh, lo mau tahu lo kelanjutannya gimana lo. Kalau belangsak di 40 ya belangsak terusnya. Kalau naik di 40 ya naik ya. Itu Cing, makanya usia 40. Jadi gue tuh menceritakan kondisi gue di usia 40 nih kayak gimana. Sampai itu kekhawatiran banyak banget sih. Iya, gue baru ngobrol sama Pica nih mengenai tentang krisis quarter life crisis, krisis dalam kehidupan. Salah satunya ada di momen usia 40 katanya. Nah ini lo di usia 40, emang timbul banyak? Wah, sangat banyak, Cing. Rasa takut itu lebih banyak sekarang ketimbang dulu kayaknya. Bahkan pada saat lo jadi satpam, lebih takut sekarang nih? Iyalah. Kekhawatirannya lebih banyak sekarang. Karena apa ya? Kayak lu sebesar lu nolak, gimana pun lu menolak tua. Iya. Kan semua kegiatannya satu-satu mulai dekat tuh. Iya benar. Satu itu. Terus kedua, kita nggak pernah tahu, Cing, penyakit apa yang datang beneran dah. Lo udah mikir penyakit nih? Lah, udah kena kan masalahnya. Gue sekarang udah konsumsi obat darah tinggi, udah kocak banget, Cing, makanya. Lo darah tinggi udah? Udah konsumsi obat. Udah berapa tahun? Amlodipin nih, udah berapa bulan ini konsumsi amlodipin. Iya. Nah, terus itu seumur hidup lo? Makanya kan ada perjanjian tuh kan. Makanya itu udah mulai kekhawatirannya udah makin banyak, Cing. Karena memang lo didiagnosa darah tinggi? Karena makanya kan.
Menyeramkan dulu Cing hidup tuh 40 tuh. 40 ya? Iya. Gue di usia 40 itu pas kebenaran dalam masa enak. Tahun 2010 ya. Itu masa-masa enak gue juga jadi optimis nih. Wih, gila gue umur 40 dalam kondisi grafik meningkat. Gitu. Nah, di usia 50 mulai gue sakit-sakitan gitu. Baru berasa, gue bilang kan gue bisa mati kapan aja ini. Makanya, menyeramkan kan ya. Itu menyeramkan sekali, Cing. Iya. Gue tuh memikirnya ini nyampe nggak ya gitu. Maksudnya ada, aduh kalau ngelihat anak-anak tidur, aduh masih kecil-kecil banget gitu. Tuh, itu dia. Pikirannya kemana-mana tuh, Cing. Padahal kalau kita mati kan kita juga udah mati aja ya. Nggak dimintain nafkah juga. Iya. Cuman rasa gimana gitu ya. Kalau meninggalkan anak istri dalam keadaan kalap, kalau kita ini kan kita pengen kasih kepastian. Lo gue meninggal, lo terjamin lah gitu ya. Iya, bahkan cita-cita gue tuh kalau semuanya udah ada, mati nggak apa-apa dah gitu. Iya. Kan gue kapan tuh lo mau? udah minum obat darah tinggi. Amlodipin tuh 10 mg. Malam apa pagi lo? Malam, Cing. Sebelum tidur. Harus jamnya katanya harus sama. Nah itu, Cing, itu tuh kan ngebentuk kebiasaan baru ya. Kadang melewat sebenarnya nggak minum-minum juga. Iya. Itu kalau nggak salah karena efeknya itu 24 jam yo. Jadi lo harus minum lagi sampai 24 jam berikutnya tuh lo harus minum lagi, jangan sampai lewat katanya ya. Iya. Beberapa dokter juga kayak udah mulai cerewet sih sebenarnya kalau kita kontrol segala macem gitu. Gue tuh minum 3 malam 1 pagi nih sekarang. Apa tuh? Obat darah tinggi. 3 malam 1 pagi. Iya. 3 malam tuh apa aja tuh? Obat darah tinggi. Obat darah tinggi, obat kolesterol kalau nggak salah. Kolesterol. Untuk terus obat apa lagi ya? Pengencer darah. Aduh tuh. Pagi tuh gue pengencer darah. Yang ini apaan ya? Satu lagi ya. Pokoknya kan gue habis pasang ring. Jadi dalam setahun itu ini obat harus diminum dulu. Dipastikan tidak ada apa-apa gitu. Iya. Nanti kalau udah setahun periksa lagi, mungkin ada yang dikurang. Tapi kalau obat darah tinggi katanya seumur hidup kita. Makanya tuh agak menyeramkan di usia tuh. Iya. Mana gue juga sering lupa. Gue kalau ini nanya sama bini gue, gue udah minum belum yang pagi ya? Gitu. Kalau nggak di ini gue pasti harus yang jagain. Ada yang ingetin. Iya. Iya. Mau keluar kota misalnya 3 hari, bawa tuh obat buat 3 hari. Anjir. Kayak apaan hidup ya sampai sini gitu, kayak hidup ngapain sih sampai sini gitu. Iya udah dipisah-pisahin tuh. Ini buat malam yang ini buat ini. Ya Allah. Ya, ternyata kita sampai pada kerewahan obat-obatan ya. Bener, Cing. Iya. Badan emang nggak bohong sih kadang-kadang. Nggak bisa bohong badan. Iya. Tidur tuh, Cing, yang paling berasa tidur tuh. Tidur kayaknya kenapa jadi susah tidur kayaknya. Kalau ngeliat orang nih tidur kayak bisa panjang gitu. Iya. Ini tidur gua kebangun mulu dah. Ini harusnya nih nggak segini dah jamnya gitu tidur tuh. Suka kebangun tiba-tiba. Enggak ini ya, enggak deep sleep lah. Gitu. Gue pernah, Cing, kemarin nih yang parah banget nih. Gue ada nggak bisa tidur sampai 2 hari apa 3 hari gitu nggak bisa tidur. Bener-bener nggak bisa tidur. Nyabu kali. Bukan. Udah lewat deh gitu. Menyeramkan. 2 hari apa 3 hari gitu, Cing. Sampai gue tuh konsumsi obat tidur udah nggak tidur. Gitu tersiksa banget kan. Terus gue nelpon lah ke bokap gue tuh. Telepon ke bokap gue. Terus bokap gue bilang, coba nangis, kata dia gitu. Nangis gue, Cing, sejam, Cing. Tolol banget deh pokoknya. Gue suruh coba nangis. Kata bokap, coba deh. Kayaknya otak lo penuh atau gimana. Iya, coba nangis dah. Mungkin itu ya. Coba nangis deh gitu. Nangis gue. Jadi di telepon tuh nangis gue. Udah ada anak gue ngeliat gitu kayak udah gak malu gue. Nah, kan gue gak bisa tidur. Gue nangis tuh. Dapet kayak abis nangis itu beneran tidur, Cing. Bener. Gue juga gak tahu itu. Digendam sama bapak lo kali. Makanya kayaknya. Terus tidur tuh gue tuh, Cing. Tidur tuh bener-bener tidur terenak lah selama beberapa tahun itu karena abis nangis itu menurut gua. Iya. Ya mungkin berarti itu karena pikiran kali, berkecamuk ini itu. Iya, Cing. Terlalu penuh isi otak tuh.
Cing beneran itu isi otak penuh. Itu yang bikin kita tambah gak enak. Itu kadang-kadang kita mengkhawatirkan, menakutkan hal-hal yang belum terjadi. Betul, Cing. Overthinkingnya terlalu gede. Iya benar. Ini juga kita belum tentu akan ada di posisi itu. Kita udah takut duluan. Tapi gimana nolaknya tuh bingung, Cing, masalahnya. Betul. Kita kan nggak undang itu untuk data. Untuk data. Benar, iya. Gue tuh udah baca-baca katanya, sholat gitu. Benerin sholat dah. Iya. Sholat. Iya. Gila tetap ada gitu kayak, aduh apa gitu. Itu dalam kondisi lo apa nih secara umum kehidupan lo lagi kayak gimana sih jadi lo kayak gitu? Emang lagi banyak yang lo khawatirin? Satu mungkin itu, kedua karena kegiatannya nggak banyak, Cing. Kegiatan nggak banyak itu ternyata sebegitu pengaruhnya. Kalau tahun lalu tuh tahun lalu apa ya? Kan masih ada program tuh. Iya. Jadi tuh taktis gitu. Lo tahu nih tanggal sekian lo kerja, ini nulis tanggal sekian, nulis buat ini. Ada program beberapa, ada 2 apa 3 program gitu. Lu udah tuh punya kegiatan tiap hari gitu. Yeah. Yang paling nggak dalam seminggu tuh lu 3-4 hari lu berkegiatan. Iya. Kan los tuh habis itu. Yeah. Bungkus semua los. Nah itu tuh titiknya. Emang kayaknya masalahnya kerja deh, Cing. Iya. Setelah kalau diungkit ke masalahnya kerjaan dah. Kerjaan. Kalau tabungan ada sih harusnya ya. Karena kan lo habis kerja dapat program itu. Kalau dihitung range secara tabungan, pada saat itu kayaknya cukup dah untuk hidup nih. Kalau kita normal hidup tanpa foya-foya gitu, setahun nih masih ada. Nih, tapi kan nggak ngapa-ngapainnya itu. Baik lagi tadi itu, wah itu bener-bener, Cing. Gua kan di komplek itu kan ada Yono, ada Arif Alpiansa, ada Ali, kan tinggal satu komplek tuh kita. Gue ke rumah Yono hampir tiap hari juga ngapain, ngerokok, main PS. Lah stres ini mah kayak orang tolol ini lah, nggak bisa digini nih. Kita kan nolak itu terus kan, nolak. Aduh ini jangan kayak gini gitu. Jadi overthinkingnya lumayan gede ya. Kadang juga tambah diperburuk sama keinginan kita gede, tapi kita nggak mau gerak. Males aja geraknya. Bener, Cing. Kadang-kadang kita mulut yang ngomong gini, ngelakuinnya belum tentu badannya. Iya. Tambah lagi ntar malam kepikiran lagi. Harusnya kenapa muter aja tuh pokoknya itu tuh. Kenapa gue tadi gak berangkat ya? Kenapa gue tadi gak bikin ya? Besok lah gue bikin. Besok kagak juga. Karena badan lemes habis begadang. Aduh, emang bener-bener. Gue pas sekarang tidur pagi mulu gitu. Itu udah ngerusak produktivitas tidur pagi tuh. Benar. Kita berharap malam itu, ini waktunya menulis nih, berkarya. Kagak ngerokok doang main YouTube kayaknya. Ini buka-buka sosmed YouTube ngerokok tiba-tiba pagi ya kan. Iya. Tidur lagi bangun siang gitu ya terus. Jadi sebenarnya lo bukan nggak bisa tidur, lo ketuker tidur. Bukan insomnia. Emang tidurnya ketuker aja. Tapi kan kita harus naklukin itu. Kita semua mungkin merasakan. Ya, yang orang yang bergerak di dunia seperti kita itu merasakan. Nah, lo sekarang kan udah jalan nih panggung jawab. Berarti ada yang lo dobrak dong. Nah iya, makanya ini menurut gue balik ke badan gue nya positif nih. Bikin tour ini positif karena lo ya harus bener-bener ngasih yang terbaik kan di tour lo ini gitu. Betul, ya udah itu ya. Makanya berkegiatannya udah mulai bener tuh. Jadi gua punya jam nulis, punya apa, punya kemana open mic, promo. Oh iya. Sebenarnya kita tuh harus malu sama Panji ya. Panji yang segitu. Bener, harus malu banget sama dia. Iya. Panji maksud gue lo nggak usah promo, lo story aja gue mau bikin ini banyak yang beli. Iya. Tapi dia melakukan promo tuh 1 tahun sebelum. Orang hebat itu dia. Iya. Makanya sekualitas Panji aja. Promo kemana-mana. Benar. Iya ya. Makanya gue kemarin tuh kayak Panji juga nyadar lah. Kenapa lo nggak di YouTube lo aja? Coba lo bikin di YouTube lo. Dia nanya YouTube lo berapa? 30.000 gue bilang. Iya.
Jadi dibalik-balikin kayak goblok banget sih gua kayaknya gitu. Tapi kan 30.000 itu udah pasar lo tuh. Iya, hitungannya kan harusnya kan. Iya. Ternyata nggak di-manage dengan baik itu. Makanya Panji tuh menurut gue emang contoh paling bener Mas Panji lah itu. Iya. Contoh paling bener-benernya stand up komedian ya. Iya, betul. Iya. Nah, ini lo kenapa jadi di luar Jawa semua, yo? Di Jawa, Cing, komik semua benturan waktunya. Mana sih balik? Iya. Balikpapan, Palembang, Batam, Jakarta. Iya. Jawa semua stand up di Jawa, teman-teman. Kayaknya nggak mau lagi ngambil kota. Tapi sebetulnya ngambil kota ini juga akhirnya pusing-pusing juga sih. Teman-teman ngambil di Jawa semua. Tapi gue tuh kayak, ya udah ini harus jalan gitu. Harus jalan minimal. Palembang, gue pernah stand up di Palembang. Menurut gue responnya waduh saat di sana bagus. Di Batam juga pernah merasa responnya bagus. Cuma Balikpapan nih hitungannya nyoba lah. Tapi Balikpapan termasuk kota yang rame kalau ada. Iya, alhamdulillah penjualannya lumayan di Balikpapan. Iya. Ini udah dimulai penjualannya nih. Udah Cing, udah di tip-tip tiket bisa beli. Sekarang udah masuk periode ada presale-presalean nggak? Balikpapan, Batam, Palembang masih presale. Masih presale. Jakarta sudah reguler, udah 125.000. Karena yang Jakarta sold out, udah gue lihat yang presale-nya. Iya, presale-nya udah sold out. Jakarta di mana? Nah, gedungnya ini masih nego-nego lah, Cing, lagi ini masih to be confirm lah. Gedungnya. Ntar paling diumumin kurang lebih ntar awal-awal Agustus kali. Awal Agustus ya. Ya. Ini bukan ekspektasi, target lo untuk setiap kota ini penonton berapa? Target gue tuh 100 kayaknya udah happy lo. Udah happy gue, Cing. Lebih dari itu wah happy banget paling. Tiap kota 100 aja. Misalkan Balikpapan dapat 100, Palembang dapat 100, Batam 100 tuh happy banget. Lebih dari itu luar biasa happy lah. Ya. Tempatnya kalau yang di luar kota udah ada semua sih. Udah ada ya. Di keterangannya ada di tiket di tip-tip tuh. Ini di mana? Ada tempat lo menggedung pertunjukan atau lo di kafe atau di mana? Gua tergantung komunitasnya ya. Maksudnya ini kan kalau ngelihat kayaknya harga gedungnya mahal, kayak hotel apa segala mahal, di kafe pun nggak apa-apa juga gitu. Jadi gue sangat ngikutin itu aja. Kayak yang penting nih gue nih berkegiatan. Jalan ya? Jalan gitu. Makanya jalan. Dan kalau untuk Jawanya, gue ada kepikiran kayak Yono bikin ada Jawa Tournya gitu nantinya gitu. Setelah ini selesai semua. Jakarta selesai. Entah mungkin Desember atau awal tahun akan jalan di Jawa Tour lah. Dapat 4 kota lagi gitu. Iya. Emang segitu penuhnya Jawa? Lah, semua komik di Jawa, Cing. Agustus itu? Boah, Jawa keliling. Iya. Priska, jalan Jawa juga kan. Banyak teman-teman yang tur di daerah Jawa banyak banget. Terakhir di sini siapa sih, Man? Boah. Bukan, sebelum Boah. Show juga. Tur juga. Popon. Popon juga Jawa. Dulu gitu di daerah Jawa kan ada Jambore juga kan. September ya? September, iya. Iya. Gua jadi ada kekhawatiran orang mungkin spare money-nya untuk Jambore. Iya. Jadi. Tapi Jambore kan udah sold out yang ini. Sampai kapan dia dijualan ya? Yang Presale 1 udah sold out ya. Abdur juga. Jalan juga nih. Makanya. Banyak ya. Makanya udah latih dulu deh Jawa gitu. Yang ini dulu nih. Yang kebetulan komunitasnya mau bantu banget gitu. Iya. Dan happy gue ya udah jalan dulu aja gitu. Iya. Karena bukan cuma sekedar takut nggak ada yang nonton. Yang ngurus di sana komunitas juga kan. Bener. Udah ngurusin satu komik juga nggak mungkin dia bisa ngurus 2 gitu ya. Iya. Karena hampir rata-rata semua kalau tur pasti yang ngurus anak komunitas. Komunitas lokalnya sana ya. Komunitas lokalnya gitu. Palembang dan Batam komunitasnya juga bagus ya, Bang. Solid sih anak apa? Komunitas si Palembang sama Batam stand up Indo sana juga bagus komunitas. Bagus. Solid juga untuk ngurusin acara. Iya. Nah, kalau secara teknis semua udah aman nih. Aman, Cing, cuman ya masih berat di penjualan aja. Berasa banget beratnya. Makanya coba jalan-jalan promo gitu. Gue tuh kemarin tuh harusnya wawancara nih ngubungin Bang Rahman tuh sebenarnya harusnya bulan lalu gitu. Cuman gue pikir gue nih wawancara sama Cing Abdul udah ini kelima kali. Iya, jawabannya yang udah ngomongin beda. Iya, cuman kayak apakah
Wah, gue dengan kocak gue bilang, bisa nggak Oi? Lah, lu pernah keluar negeri nggak? Ya, paling jauh dan Toba gue bilang. Lu pernah keluar negeri gue bilang. Abdur sih nggak bisa katanya. Ya udah wawancara deh, gas aja. Makanya gue promo tuh udah kemarin ke Ancur udah, ke Mas Panji udah. Ini lagi nyari tanggal buat titik kumpul. Iya, sama Piko. Makanya udahlah, coba promo lagi gitu. Jalan aja dulu ya. Jalan aja Cing, nothing tulus deh. Ini show paling nothing tulus Cing. Iya, gue udah nggak tahu, gue nggak terlalu mikir yang gimana ya. Kalau amit-amit rugi gitu. Iya, karena duitnya juga udah gue presentasiin ke istri gitu. Kalau memang nanti ada spare uang yang kebuang, minimal impas aja gitu. Ya itu targetnya itulah, minimal nggak rugi aja. Nah itu aja sih. Ini show paling nothing tulus deh tour nih. Karena gue kepengen banget Cing, beneran. Sangat kepengen cerita gitu nih. Banyak hal yang pengen gue ceritain di panggung itu. Tentang tanggung jawab gitu. Ya mudah-mudahan impact setelah ininya juga ada mungkin. Amin. Nah ya udahlah itu. Kalau walam dah tapi itu kan harapan boleh dong ya kan. Iya. Maksudnya ini kan tonggak yang bisa diharapkan akan jadi punya banyak efek ke tempat orang lain. Karena gue juga sadar ini gue mampunya cuma stand up. Saat-saat ini ya. Iya mampunya saat ini. Konten kan kalau itu gue liat sering sama si Soebul Diksi. Iya. Iya kan konten gue hitungannya lemah lah Cing. Konten itu nggak sekencang teman-teman yang lain gitu. Kayaknya pusing gue konten beneran Cing. Konten apapun di kepala gue pusing gue kalau konten tuh. Stand up tuh kayaknya lebih gue banget lah gitu. Gue tuh ya makanya gue harus bikin panggung terus dah gitu. Kepengennya ya. Jadi bikin panggung terus aja gitu. Stand up terus aja gitu. Tahun depan juga lo udah punya rencana? Kalau secara nulis sih udah ada Cing, udah ada tipis-tipis gitu. Udah ada dimulai dibangun lagi lah. Premis-premis apa yang mau diomongin di setelah panggung jawab gitu. Iya. Karena panggung jawab ini premisnya juga banyak banget. Berapa lama sih ininya yang udah tersedia di lo nih, berapa menit durasinya tuh? Kalau sejam mah lebih kali ya Cing udah ya. Karena kan gue storytelling ya tipenya ya, cuman yang cerita gitu. Satu kejadian aja bisa 10-15. Iya. Jadi beatnya gitu. Jadi beatnya. Minimal banget 5 menit lah satu kejadian itu. Nah ini banyak banget yang bakal lo ceritain. Cuman ya dari proses nulis ini nanti paling tinggal gue pilih-pilih mana sih yang secara kekuatan punchline sama cerita. Sekarang sih masih gue tulis sembarangan dulu, semuanya gue tulis aja gitu. Tapi udah di open mic-in? Beberapa udah. Beberapa udah gue open mic-in. Open mic lo di mana sih ya kalau open mic? Nyemplok komunitas aja. Komunitas aja ya, sekitaran Jakarta sini? Iya, sekitaran Jakarta. Jadi misalkan ke Tangsel dapat 15 menit, ke Jakpus dapat 15 menit, ke mana pokoknya muter-muter aja. Ke Jakbar 15 menit gitu-gitu. Jambore ikut juga loh? Jambore masuk King. Main hari? Hari pertama. Oh bareng gue juga. Iya. Jam pertama. Abis Isya kayaknya itu. Kalau gue sore sebelum maghrib. Iya. Jambore. Nah itu gimana persiapannya kan cukup. Kalau Jambore yang akan lo bawain? Mungkin potongan dari show ini aja. Dari show aja. Iya. Karena menurut gue ada beberapa beat pendek. Kan kalau Jambore kan harus kan waktu 10 menit doang paling lama. Jadi 7-10 menit lah paling. Tabder gitu cari ngumpulin beat pendeknya aja untuk taruh di Jambore nanti. Iya. Tapi kalau secara jujur ya lo dalam posisi apa nih sekarang? Masih bingung apa semangat sih tetap ada ya. Semangat tetap ada, tapi kan kadang-kadang semangat aja nggak bisa ngejawab kekhawatiran kita gitu. Kekhawatirannya tuh masih besar nggak sama kondisi lo terjun di dunia stand up ini? Masih lah, Cing. Masih ya? Masih banget. Iya. Jadi kalau kekhawatirannya pasti kan ekonomi pasti, ya kan? Karena ya tadi balik lagi kerjanya memang nggak jelas segala macam. Tapi ya mungkin ini kali ya, dengan bikin ini, gue tahu gue mau ngapain dulu Cing gitu. Minimal itu yang penting ya? Itu yang penting. Kan lebih bahaya kalau kita nggak tahu kita mau ngapain. Nah itu kan lebih bahaya tuh menurut gue. Jadi gue tahu mau ngapain dengan hal yang gue suka gitu. Nah kayaknya rezeki mah ya Allah alam, insya Allah ngikut gitu. Karena dulu juga kan gitu juga awalnya kan berangkatnya gitu juga kan. Kita cuma taunya kita bisa stand up,
tiba-tiba ketemu jalannya, dapet duitnya. Nah, kayaknya polanya mau gue bikin sama lagi dengan isen kondisi gue sekarang gitu. Iya. Padahal ya maksudnya gue ini banyak terjadi sama semua orang. Teman-teman kita juga pasti banyak dalam posisi ini. Dan tidak semuanya punya kepercayaan diri atau semangat yang sama gitu. Bener. Jadi sih sebenarnya buat anak-anak yang dalam posisi sekarang belum tahu akan kayak gimana ya, gerak aja dulu ya. Gerak Cing, bener Cing. Gerak aja dulu ya. Bener. Karena bikin sesuatu yang lo senengin, jadi pada saat bergerak juga senang ngerjainnya. Iya. Karena kan memang gue tuh dibilang apa ya, mungkin depresi kali ya. Tahun lalu tuh parah gue Cing. Bener-bener yang kosong otak itu kayak, ya apa ya gue ya? Gue ngapain ya? Aduh, stres sendiri jadinya. Jadi kayak lu nggak punya arah gitu. Nah itu tuh kayak gue itu bahaya banget dah. Bayangin aja istri gue tuh dari mulai yang sebel, kesel, sampai kasihan. Nah abis kasihan kan bodo amat ya. Nah sebelum dia bodo amat kayaknya harus mikir dah gue dah. Harus nemuin gue siapa dah gitu. Harus tahu gue mau ngapain dah gitu. Iya. Nah itu tuh jadi ya itulah mungkin triggernya ya. Iya. Jadi karena udah gitu kita punya faktor resiko yang lebih gede untuk stres. Karena kan kita nggak mungkin nunjukin stres kita sama anak-anak. Kita ketemu anak-anak tuh harus senang, ketawa, bikin orang ketawa. Kalau bisa di tongkrongan kita yang paling lucu. Yang gitu-gitu kan. Iya. Ntar pas balik ke rumah, aduh gue ngapain tadi. Terjadi terus itu. Iya. Bener. Makanya tuh ini, makanya waktu gua, ini kan premis sebetulnya udah lama kan, si Panggung Jawab ini udah 1,5 tahun lah secara premis gitu. Dan nama ini tuh waktu itu konsultasi sama Ate, terus Jegel yang ngasih nama sebetulnya, nama Panggung Jawab aja yuk. Karena tulang punggung kan udah Yuda Keling tuh, nah kan, iya juga ya. Karena setiap gua nongkrong sama anak, ceritanya ya itu aja tuh. Istri gue, anak gue, gimana gitu. Kayaknya daripada itu jadi apa ya? Jadi ngeluh doang. Ini mendingan jadiin sesuatu deh gitu. Iya. Ya kalau lagi nongkrong padahal itu kan banyak kayak premis berserakan. Man kita mau. Tergantung lo mau apa enggak. Mau ambilnya apa enggak gitu bener, ya. Bener. Pas lagi kita nongkrong premis semua itu ya. Premis banget Cing. Iya. Ya emang ya, dalam kondisi yang itu kita serba salah. Kalau kita nongkrong sama orang yang lagi mapan di atas kita bawaannya ngiri terus. Wah itu bermasalah gue juga. Bermasalah juga. Bermasalah gue. Ada tetap rasa itu tetap ada. Sebodoh amatnya ke trigger aja. Iya. Ini orang enak banget. Iya. Bagus nasibnya. Gue gimana sih bisa kayak gini gitu. Tapi ya lagi-lagi kayaknya emang wajar dia dari situ. Kadang-kadang tuh yang bela dirinya ya. Kadang-kadang tuh emang wajar sih. Dia se-effort itu kok. Iya. Nah kalau balik ke kita kita juga ngobrol doang sampai subuh sama saya. Nggak ada se-effort dia gitu. Paling kayak gitu tuh kalau di pikiran gua. Emang jadi serba salah kalau ngomong sama ngumpul sama yang lagi berhasil kita kerasa iri-iri. Iya. Gitu. Kalau ngumpul sama-sama yang kagak ada kerjaan, nggak ada hasilnya. Iya, kan gue keberasa juga tinggal satu komplek nih. Yono keluar kota, Ali keluar kota. Nah gue jaga situ aja. Di pesanggerahan aja kayak ini. Komplek ya. Lah di pesanggerahan aja kayak ini gitu. Agak waktu itu sempet lah masih berasa ya, temennya habis nih gitu. Iya. Apalagi kan lu dulu sampai sering bertiga tuh, Ali, lo, Ate. Sering. Ate mah sekarang udah nggak usah diomongin dah. Ya udah lagi bagus lagi kan. Bagus ya gitu ya. Ali ngapain? Ali. Gue juga bingung kalau ditanya Ali ngapain, Mami. Ali aja lagi konten bola dia sekarang. Ya tapi itu salah satu caranya mungkin ya. Buat dia selalu bergerak itu bergerak, dia. Iya makanya. Bergerak ada karyanya. Ada karyanya gitu. Iya. Karena kalau nggak kayak gitu, ya baik lagi, stres lagi ntar, ya kan. Itu buat teman-teman komik yang lagi ada di posisi yang sama Rio ya. Satu-satunya cara ya bergerak aja. Bergerak. Lakukan apa yang kita suka ya. Lakuin Cing, apa yang kita suka. Nah itu gue tuh dia dikasih taunya sama waktu setahun lalu tuh mungkin Primawan lah ya. Primawan kan gue deket ya, lumayan dekat sama Primawan. Kayak Primawan, terus
kayak Regen tuh ngasih tahu, lu lupa bersenang-senang lu tuh sebenarnya sama ngelakuin hal sesuatu yang bikin lu seneng gitu. Jadi stres sendiri gitu. Karena pada saat itu kondisi gue adalah track orang yang gue lihat. Jadi masa gue nggak bisa kayak dia? Masa dia udah sampai sono aja. Masa gue nggak bisa? Beneran nggak bisa. Ternyata emang harus bikin track sendiri ya kan. Nah ini kayak gue lakuin sekarang. Gue bikin tour apa segala macem. Gue berusaha untuk ngebangun track gue sendiri sih, Cing. Dengan sesuatu yang gue suka. Nah gue tuh yang gue sadar sekarang kemampuan gue dibanding yang lain mungkin stand up lah paling kuat gitu. Gue ngerasa gue bangun track gue dengan stand up lah gitu nih. Gue jadi ya salah satunya bikin spesial tour ini. Iya, tour ini akan menjawab segalanya lah mudah-mudahan. Insya Allah, Cing, amin. Mudah-mudahan juga tiketnya segera laku. Di Balikpapan, di Palembang, sama di Batam, dan terakhir ada di Jakarta. Tiket bisa beli di Tip-Tip. Di Tip-Tip. Iya, Tip-Tip kemarin sempat down tuh waktu Jambore. Iya. Diserbu segitu banyak orang kali. Makanya. Iya. Harga sekitaran berapa ini? 100.000 pre-sale, reguler 125. Di semua kota? Iya, sama. Sama, Cing. Oh, di semua kota sama. Kita bikin sama. 100.000, 125 nanti normalnya 150. Iya. Oke, yang ada di Balikpapan, ada di Palembang, dicatat tanggalnya sama di Batam. Jakarta relatif aman, presale-nya udah habis. Jadi kayaknya bisa sold out lah. Gitu. Amin. Rio, terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama, Cing. Berbagi. Mudah-mudahan semua yang dilakukan hasilnya seperti yang diinginkan. Iya. Ya, buat anak-anak yang ngelihat ini, yang dalam kondisi nggak tahu pengen ngapain. Bener. Nggak cuma lo, Rio aja juara. 1, Suci, 9. Ada juga di posisi itu. Jadi belilah tiketnya. Iya. Jadi bantu saya bertanggung jawab untuk keluarga. Iya. Tanggung jawab keluarga masih ngarepin orang. Ya kalau lu pada kagak beli, dia nggak bisa bertanggung jawab sama keluarga nih. Bahaya. Oke, Rio, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.